Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kekongruenan. Dalam kekongruenan ini kita akan bahas konsep keterbagian sifatnya, tetapi lebih secara mendalam menggunakan konsep kekongruenan ini. Apa sih kekongruenan itu? Seperti ini. Definisi akan kita bahas di sini ya. Nah, definisi 5.1. Dalam definisi 5.1 berkata begini. Jika M suatu bilangan positif, banyak bulat ya, bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M, atau istilahnya menulisnya adalah A kongruen. Nah, ini istilahnya thread-nya 3. B modulo M. Nah, seperti ini cara membacanya. Jika dan hanya jika dan hanya jika M membagi A min B. M membagi A min B. Oke. B. Kemudian jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B. Modulo M, atau nulisnya begini, A tidak kongruen B modulo M. Nah, seperti ini. Secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika A itu kongruen B modulo M, jika dan hanya jika M membagi A min B. Seperti itu. Ya kan? Itu kan maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, jika jika M-nya tidak membagi A min B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M. Nah, ini garis besar definisi yang bisa kita simpulkan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya begini. Contohnya, jika saya punya contoh begini. 25 itu ketika saya mau pakai modulo 3,
modulo 3 berarti bersisa berapa? Bersisa 1. 1 modulo 3. Kenapa? Sebab bisa kita simpulkan bahwa 25 sebentar 25 dikurangi dengan 1 itu kan sama dengan 24. Nah, ini kan terbagi oleh berapa? 3. Seperti itu ya. Nah, itu bisa membayangkan definisi dari 5.1. Seperti itu. Sekarang bagaimana? Sekarang kita masuk ke teorema. Dalam teorema ini kita bahas teorema 5.1. Dalam teorema 1 dikatakan bahwa ketika ada A kongruen dengan B modulo M, jika dan hanya jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK plus B. Nah, sekarang kita lihat bukti. Yang pertama, jika A merupakan kongruen dari B modulo M, menurut definisi pertama, jika M suatu bilangan positif dan A kongruen dengan, atau istilahnya A kongruen B modulo M, jika M membagi, nah ketika ada ini, maka kita punya bahwa M membagi A min B. Ini artinya ketika kita masuk ke yang namanya algoritma pembagian ini, kita bisa maknai ini sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa A min B itu bisa kita M sama dengan MK dengan K bilangan bulat positif. Bilangan bulat saja cukup karena ini bilangan bulat. Nah, seperti itu kan, karena dia merupakan bilangan kelipatan karena M membagi A. Oke. Sehingga dari sini A min B sama dengan K. Karena A min B sama dengan MK, lihat di sini, maka A bisa sama aja dengan MK plus min B-nya dia apa? Berarti terbukti. Ini dari arah yang pertama. Sekarang arah yang kedua. Dari apa? Jika saya punya A sama dengan MK plus B. Oke. Lah, dari A, MK plus B kita punya bahwa A min B sama dengan MK. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa M membagi A min B. Ketika M membagi A min B, nah ini dengan catatan K bilangan bulat. Ketika ada M membagi A min B, ini kita punya
kita bisa ambil kesimpulan bahwa karena ini jika dan hanya jika bilang benar. Padahal definisi 5.1 jika hanya jika M membagi A min B. Berarti dibalik, karena jika dan jika berarti dari arah belakang, maka kita lihat di sini. Nah, ini kan ketika ada A kongruen B modulo M jika dan hanya jika M. Nah, ini kan berlaku gini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, A kongruen dengan B modulo M, maka M membagi A min B. Bisa juga ketika M membagi A min B, maka A kongruen B modulo M. Nah, seperti itu. Sehingga ketika M membagi A min B, kita punya kesimpulan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Nah, ini untuk teorema 5.1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dari teorema 5.1 tadi, kita masuk ke teorema 5.2. Pada teorema 5.2, di situ tertulis bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, pasti dia di bawahnya. Maka hasilnya pasti di bawah dari M. Misalkan modulo 5, maka pasti bilangan bulat kongruen modulo itu pasti di bawahnya. Misalkan modulo 10, maka pasti nanti bilangannya di bawah dari 10. Berarti kan 9, 8, dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Ini tidak perlu pembuktian, karena sudah jelas. Di pembuktian itu sudah lumayan jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi 5.2. 5.2. Dalam definisi 5.2 itu terlihat bahwa jika A modulo A kongruen B modulo M dengan R-nya antara 0 sampai dengan M, maka R disebut yang namanya residu. R disebut yang namanya residu terkecil. Residu terkecil dari A modulo M. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, begini. Contoh seperti ini. Istilahnya residu itu sebenarnya sisa. Ya, sisa. Dan untuk kongruen modulo ini itu biasanya nilainya itu di bawah dari apa namanya istilahnya M itu sendiri. Nah, kalau kita bicara begini, residu kecil dari 371
Residu itu contoh begini. Saya punya bilangan ini. Residu terkecil dari 52 modulo 10 misalkan adalah berapa? Adalah 2. Kenapa? Karena 52 ketika saya bagi dengan 10 sisanya 2. Nah, itu sisa, karena sisa itu namanya residu. Ya, karena 52 dibagi 10 sisanya 2 itu dinamakan residu terkecil. Kemudian kalau kita bicara tentang himpunan residu terkecil, misalnya gini, himpunan residu terkecil. Kalau dia modulo 5, maka himpunannya adalah berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia M-1. Kalau modulo 9 adalah bagaimana? 0, 1, 2, dan seterusnya sampai berapa? 8. Kalau modulo 3 berarti cuma 0, 1, 2. Seperti itu ya. Itu himpunan residu terkecil. Oke, saya kira tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Teorema 5.3. Untuk teorema 5.3, di situ tertulis bahwa ketika ada A kongruen dengan B modulo M, ya, jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama. Jika dibagi dengan M. Nah, ini teorema 5.3. Bagaimana untuk membuktikan teorema ini? Ini sangat menarik. Nah, kenapa saya bilang sangat menarik? Nah, saya bisa pertama dalam membuktikan ini, kita ambil yang pertama ini kan jika ini saya mau ambil yang pertama dulu, kan jika dan jika berlaku dua arah. Saya ambil A kongruen B modulo M. Berarti ini kita punya modal bahwa ketika ada A kongruen dengan B modulo N, maka bisa kita simpulkan bahwa A ini bisa saya tulis A sama dengan B plus KM. Seperti itu. Boleh juga kan dengan K bilangan bulat. Oke. Dengan K bilangan bulat. Nah, untuk suatu bilangan bulat K di situ dan B R bisa dibentuk menjadi R modulo N juga, maka nanti dia memiliki residu kecil. Atau bisa kita B itu juga bisa kita bentuk menjadi apa? Misalkan R ya. B itu bisa kita ubah menjadi enaknya Q N Q M plus R dengan catatan bahwa di situ R
dengan catatan karena bilangan bulat. Ini kita kembalikan ke bilangan bulat, berarti dengan catatan bahwa R kurang dari M. Algoritma karena B juga bilangan bulat, kan bisa saya bentuk seperti ini. Nah, bisa kan? Q juga bilangan bulat. Oke. Maka dari sini bisa kita simpulkan, ini kan karena K bilangan bulat dan karena B juga bilangan bulat, maka bisa saya bentuk dengan algoritma pembagian. Dari A sama dengan B plus KM, maka bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan B itu kan QM plus R plus KM. Ya kan? Sehingga di situ bisa kita simpulkan bahwa QM plus KM plus R. Dan di sini Q plus K kurung M plus R. Nah, indikasi ini berarti kita bisa melihat bahwa di situ kita bisa melihat bahwa untuk suatu bilangan bulat Q, nah ini lihat Q plus K, di mana Q juga bilangan bulat dan K ada sisa A dan B itu memiliki sisa. Sisa apa? Sisanya sama-sama R. Ya. Oke kan? Bisa dilihat berarti untuk itu dia memiliki sisa yang sama, yakni R. Terlihat ini sisa R, ini A-nya juga memiliki sisa R. Sehingga jelas bahwa ketika A kongruen dengan B modulo M memiliki sisa yang sama, yakni R. Terbukti untuk yang pertama. Yang kedua, dari arah kedua. Oke. Ini tadi arah pertama, dari arah kongruen ke situ. Sekarang dari apa namanya? Istilahnya dari arah yang berlawanan, ini dari tadi gini. Jika dan hanya jika lah A dan B memiliki sisa yang sama, berarti misal A saya tulis sebagai saya buat speed algoritma pembagian, berarti misalkan Q1M plus R, kemudian B saya tulis sebagai Q2M plus R, di mana Q1 dan Q2 adalah bilangan bulat dan M juga bilangan bulat pastinya. Dengan catatan bahwa untuk R-nya itu adalah kurang dari M. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ketika saya A kurangi dengan B, maka Q1 min Q2 M plus R kurangi R. Ya kan? R kurangi R habis, atau R min R. Sehingga A min B sama dengan Q1 min Q2 M. Ketika A min B habis dibagi dengan M, maka bisa kita simpulkan bahwa A, nah di sini kan kita lihat, ini kan ini bisa kita beri kesimpulan bahwa M membagi A min B. Ketika M membagi A min B, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita simpulkan dari definisi awal tentang kekongruenan, bisa A kongruen dengan siapa? B modulo M. Sehingga terbukti dua arah, ini dan ini. Nah, disimpulkan sendiri. Oke? Oke, teorema 5.3 tuntas. Sekarang kita lihat definisi 5.3. Untuk definisi 5.3, terlihat di situ
himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat R1, R2, dan seterusnya sampai dengan R ke M disebut sistem residu. Disebut residu lengkap modulo M. Bila atau jika dan hanya jika setiap elemennya modulo kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu. Dari siapa? Dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1. Nah, itu contoh begini. Himpunan 4, 5, min 9, 12, min 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Lah kita periksa kalau kita modulo 5. 45 itu kan ekuivalen kongruen dengan siapa? 0 modulo 5. Karena 45 habis dibagi dengan 5. Kalau min 9 itu bisa kita tulis bahwa dia 1. Kenapa? Karena 9 dibagi 5 ini kan sama aja dengan 10 dikurangi 1. Atau 1 min 10 ya. 1 min 10. Berarti kan sisanya 1. Nah, berarti 1 modulo 5. Ininya kan kalau min 9 itu sama aja dengan apa? Min 9 kan min 1 min 10. Nah, seperti itu. Sisanya 1. 12 itu berarti dia apa? 2 modulo 5. Karena dibagi 5 sisa 2. Kemudian min 22. Min 22 sama kayak tadi. Berarti berapa? 3. Kenapa? Karena di situ dia nanti 25. Nah, ini kan berarti sama saja dengan 3 min 25. 3 min 25 modulo 5, maka dia 3 modulo 5. Nah, kemudian yang terakhir adalah 24. 24 ini berarti 25 kurangi 24 berarti ini sisa berapa? Sisa 24 itu modulo 4. Karena dibagi maka di sini 4 modulo 5. Lah, di situ terlihat bahwa ini semua adalah himpunan sistem residu. Nah, ini dinamakan himpunan sistem residu lengkap modulo 5. Nanti untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat. Oke. Sekarang kita lihat teorema teorema 5.4. Untuk teorema 5.4 kita lihat bahwa di situ ada jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M juga,
modulo M, maka A plus C sama dengan B plus D, A plus C kongruen B plus D modulo N. Nah, modulo N. Lah, bagaimana buktinya ini? Nah, buktinya bagaimana? Oke, kita pelan-pelan. Ketika ada seperti ini, kita harus pelan-pelan. Nah, bukti. Nah, kita bukti. Kita punya bahwa A kongruen dengan B modulo M. Dan kita punya C kongruen dengan D modulo M. Ini berarti bisa dalam bilangan bulat, istilahnya kita bisa membuat bentuk ini dalam bentuk bilangan bulat, itu kan bisa kita pecah. Nah, berarti ini maknanya A bisa sama dengan M kali dengan K plus B. Ini bisa saya tulis C sama dengan K bilangan bulat. Dan di sini M dikali dengan misalkan S plus D. Kan seperti itu. Untuk apa? Untuk K bilangan bulat. Ini juga S bilangan bulat. Perlu. Ketika kita sudah dapatkan ini, sekarang kita perhatikan A plus C. Ini kita tambah. Nah, ini tambah berarti kan A plus C sama dengan MK plus B plus MS plus D. Ini kan bisa saya tulis bahwa M kalikan K plus S plus B plus D. Kan bisa seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, berarti A plus C dikurangi dengan B plus D sama dengan MK plus S. Nah, tadi kan karena M, nah ini ketentuannya. Nah, karena seperti ini maka bisa kita simpulkan bahwa karena ada bentuk seperti ini. Karena bentuk seperti dan K plus S merupakan bilangan bulat, sehingga bisa disimpulkan bahwa A plus C min B plus D habis dibagi dengan M. Ketika habis dibagi dengan M, kenapa? Maka kita bisa simpulkan bahwa, nah ini sesuai dengan teorema, definisi awal. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa A plus C kongruen dengan B plus D modulo M. Terbukti. Nah, terbukti kan? Itu buktinya. Sekarang kita masuk ke teorema 5.5. Untuk teorema 5.5, nah begini. Untuk teorema 5.5, kita begini. Jika A adalah kongruen dari B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka
AX plus CY kongruen dengan BX plus DY modulo M. Nah, bagaimana untuk membuktikan ini? Nah, sekarang dari mirip kayak tadi. Bukti ketika saya punya A kongruen B modulo M dan saya punya C kongruen dengan D modulo M, maka ini kan bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan MK plus B, dan di sini C sama dengan MS plus D, dengan catatan di sini K dan S bilangan bulat. Ya. Berarti kalau dari sini kalau kita punya AX, karena kita butuh X. AX itu berarti MKX plus BX. Kemudian kalau CX sama saja dengan CY ya, karena kita butuh CY, MSY plus DY. Nah, dari sini saya jumlahkan. Nah, ini kalau saya jumlahkan, AX plus CY berarti sama aja dengan MKX plus BX plus MSY plus D. Kan seperti itu. Lah, ini kan berarti bisa saya tulis begini. AX plus CY min BX plus DY sama dengan MKX plus SY. Dari sini sudah terlihat. AX plus CY min BX sama dengan ini, berarti AX min CY dikurangi dengan BX plus D habis dibagi dengan M. Hingga kesimpulannya adalah AX plus CY sama dengan BX plus DY modulo M. Nah, sudah terbukti. Sangat mudah kan? Sangat mudah. Oke. Saya kira untuk teorema 5.6 malah lebih mudah sekali. Sangat mudah, nanti bisa dicoba sendiri. Dan teorema 5.377 juga bisa dipahami. Yang seru sebenarnya itu teorema 5.8. Bahkan 3 teorema itu pelajari sendiri. Nah, nanti kayaknya ada yang saya masukkan ya. Teorema 5,6, teorema 5,7, dan teorema 5,8 sengaja tidak saya jelaskan. Ya, itu bocoran nanti. Kayaknya nanti saya munculkan di UAS. Salah satunya saya munculkan di UAS. Oke? Itu bocoran kecil. Ya, maka pelajari itu silakan ini nanti kumpulkan 3 teorema ini. Meskipun di buku itu ada, saya ingin melihat bagaimana logika berpikirnya sampean untuk menjelaskan, menuliskan kembali, memparafrase dari pembuktian teorema tersebut, 3 teorema tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.